Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Suhad Cahaya Arafa dengan NIM 2511111220037 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi dari regiofasies. Jadi, regiofasies atau wajah itu merupakan bagian anatomi yang sangat penting karena berperan dalam berbagai fungsi vital manusia. Wajah tidak hanya berfungsi sebagai pelindung organ indera, tetapi juga sebagai sarana komunikasi melalui ekspresi emosi dan interaksi sosial. Dalam kajian anatomi, regiofasies itu dipelajari secara menyeluruh, meliputi struktur tulang, pembuluh darah, saraf, otak, dan sistem limfatik. Pemahaman anatomi wajah itu sangat diperlukan, khususnya dalam bidang kesehatan, karena berkaitan dengan diagnosis dan penanganan gangguan pada area kepala dan leher. Kemudian, tengkorak atau skull itu merupakan kerangka tulang kepala yang berfungsi untuk melindungi otak serta organ-organ indera seperti mata, hidung, dan telinga. Struktur ini itu memiliki peran penting dalam menjaga organ vital dari trauma mekanik. Nah, selain fungsi proteksi, tengkorak itu juga menjadi tempat perlekatan otot-otot kepala dan leher. Dengan adanya perlekatan ini, berbagai gerakan seperti mengunyah, berbicara, dan ekspresi wajah itu dapat terjadi secara terkoordinasi. Secara anatomi, tengkorak dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu neurokranium dan viscerokranium. Pembagian ini didasarkan pada fungsi dan letak masing-masing struktur. Neurokranium itu berfungsi untuk melindungi otak, sedangkan viscerokranium itu membentuk kerangka wajah. Kedua bagian ini saling berhubungan dan membentuk struktur kepala yang utuh dan fungsional. Nah, neurokranium itu terletak di bagian posterior dan superior tengkorak. Struktur ini itu membentuk rongga kranium yang menjadi tempat otak. Perlindungan terhadap jaringan saraf pusat itu menjadi fungsi utamanya. Oleh karena itu, tulang neurokranium itu bersifat kuat dan tebal. Sementara viscerokranium itu terletak di bagian anterior tengkorak. Bagian ini tuh membentuk struktur wajah dan mendukung organ indera. Selain itu, viscerokranium itu berperan dalam proses respirasi dan pengunyahan. Kedua bagian ini itu bekerja sama membentuk struktur kepala yang utuh. Oke, lanjutannya yang pertama itu neurokranium itu merupakan bagian tengkorak yang membentuk kubah kranium atau cranial fold. Bagian ini itu berfungsi untuk melindungi otak, meninges, dan cairan serepsor spinal. Nah, perlindungan ini itu tuh sangat penting untuk menjaga fungsi sistem saraf pusat. Oleh karena itu, neurokranium memiliki struktur yang kuat. Tulang-tulang penyusun neurokranium itu meliputi os frontal, os parietal, os temporal, os occipital, os sphenoid, dan os ethmoid. Tulang-tulang tersebut itu saling berhubungan melalui sutura atau alur. Hubungan ini membentuk rongga kranium yang stabil. Selain itu, sutura itu memungkinkan pertumbuhan tengkorak pada masa perkembangan. Jadi pada saat bayi itu sutura dari kepala si bayi itu masih berjarang-jarang sehingga kepala si bayi itu bisa mengikuti pertumbuhan dari otaknya, dari otak bayi. Nah, setiap tulang neurokranium itu memiliki peran dan lokasi spesifik. Misalnya os frontal itu untuk membentuk dahi, sedangkan os occipital itu membentuk bagian belakang kepala. Nah, kombinasi tulang-tulang ini itu menciptakan perlindungan optimal bagi otak.
Kerusakan pada bagian ini dapat berdampak serius pada fungsi neurologis. Selanjutnya ada viscerokranium. Viscerokranium ini merupakan bagian tengkorak yang membentuk kerangka wajah. Bagian ini tuh terletak di anterior neurokranium dan membentuk struktur wajah yang tampak dari luar. Selain membentuk wajah, viscerokranium itu menopang organ indera khusus. Oleh karena itu, bagian ini sangat berperan dalam fungsi sensorik. Tulang penyusun dari viscerokranium itu meliputi os nasal, os maxilla, os lacrimal, os zygomatic, os palatina, concha nasalis inferior, dan os vomer. Tulang-tulang ini membentuk rongga hidung, rongga mulut, dan orbit mata. Struktur tersebut mendukung proses respirasi dan pencernaan awal. Selain itu, tulang wajah juga menentukan kontur wajah. Viscerokranium itu juga berperan dalam fungsi berbicara dan ekspresi wajah. Hubungan antara tulang wajah dan otot mimik itu memungkinkan gerakan yang ekspresif. Gangguan pada tulang viscerokranium itu dapat mempengaruhi fungsi dan estetika. Oleh karena itu, pemahaman struktur ini sangat penting secara klinis. Kemudian ada tulang wajah. Nah, tulang wajah atau os faciae itu merupakan kerangka dasar yang membentuk wajah manusia. Tulang-tulang ini memberikan bentuk dan struktur wajah secara keseluruhan. Selain itu, tulang wajah juga melindungi organ vital seperti mata dan rongga hidung. Oleh karena itu, os faciae itu memiliki peran struktural yang sangat penting. Selain fungsi proteksi, tulang wajah juga mendukung fungsi respirasi dan pengunyahan, di mana rongga hidung yang terbentuk itu membantu proses pernafasan. Sementara rahang atas dan bawah itu berperan dalam proses mengunyah makanan. Dengan demikian, tulang wajah berperan dalam sistem pencernaan awal. Kemudian, tulang wajah juga memiliki peran estetika yang signifikan. Bentuk dan susunan tulang wajah itu menentukan karakteristik wajah dari seseorang. Trauma atau kelainan pada tulang wajah itu dapat mengubah penampilan orang tersebut. Oleh karena itu, struktur tulang wajah menjadi perhatian dalam bidang medis dan bedah. Selanjutnya ada os nasal, maxilla, zygomatic, dan lacrimal. Nah, os nasal itu merupakan dua tulang kecil yang membentuk punggung hidung. Nah, tulang ini tuh melindungi bagian atas dari rongga hidung. Selain itu, os nasal itu berperan dalam pembentukan struktur hidung. Kerusakan pada tulang ini itu juga dapat mempengaruhi bentuk hidung. Maxilla merupakan tulang rahang atas yang sangat penting. Tulang ini itu membentuk langit-langit mulut, rongga hidung, dan soket gigi atas. Selain itu, maxilla juga berperan dalam pengunyahan dan bicara. Oleh karena itu, gangguan pada maxilla dapat berdampak sangat luas. Kemudian os zygomatic itu membentuk tulang pipi dan memberikan kontur wajah. Jadi kalau misalkan cewek-cewek yang ingin pakai kontur di mukanya itu biasanya di tulang os zygomaticnya. Nah, tulang ini juga berperan dalam pembentukan orbit mata. Nah, yang terakhir itu ada os lacrimal. Nah, os lacrimal ini merupakan tulang kecil di sudut mata yang berfungsi dalam sistem drainase air mata. Kedua tulang ini tuh mendukung fungsi dan estetika wajah. Selanjutnya ada os palatina, os concha, dan mandibula dan vomer. Nah, os palatina itu membentuk bagian posterior langit-langit mulut. Tulang ini berkontribusi pada pemisahan rongga hidung dan rongga mulut. Selain itu, os palatina ini mendukung struktur oral.
Fungsi ini penting dalam proses makan dan bicara. Concha nasalis inferior itu merupakan tulang melengkung di rongga hidung. Struktur ini meningkatkan luas permukaan mukosa hidung. Dengan demikian, udara yang masuk itu dapat dihangatkan dan dilembabkan. Hal ini penting untuk fungsi respirasi yang optimal. Kemudian, mandibula itu merupakan satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Mandibula itu rahang bawah. Jadi, tulang ini tuh berperan penting dalam pengunyahan dan artikulasi bicara. Selanjutnya itu osmomer, di mana osmomer ini membentuk bagian septum hidung dan memisahkan rongga hidung kanan dan kiri. Keduanya memiliki fungsi penting dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi tulang wajah. Jadi secara keseluruhan tulang wajah itu membentuk kerangka yang kuat dan stabil. Struktur ini itu melindungi organ-organ vital yang terdapat di wajah. Selain itu, tulang wajah mendukung berbagai fungsi sensorik. Oleh karena itu, perannya itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tulang wajah itu juga berperan dalam fungsi mekanik seperti mengunyah dan berbicara. Hubungan antara tulang dan otot itu memungkinkan gerakan yang terkoordinasi. Gangguan pada tulang wajah itu dapat menghambat fungsi tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas struktur wajah. Trauma pada tulang wajah seperti fraktur zigomatik dapat memengaruhi fungsi dan estetika. Penanganan yang tepat itu diperlukan untuk mencegah komplikasi. Oleh karena itu, pemahaman anatomi tulang wajah sangat penting dalam praktik klinis. Struktur ini menjadi dasar berbagai tindakan medis. Selanjutnya, pembuluh darah yang ada di wajah. Nah, jadi pembuluh darah di wajah itu berfungsi untuk mengalirkan darah ke jaringan wajah. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel. Sistem ini terdiri dari arteri dan vena. Keduanya itu bekerja secara terkoordinasi menjadi fungsi jaringan. Arteri wajah itu membawa darah kaya oksigen dari jantung, sementara vena wajah itu mengembalikan darah ke jantung. Kelancaran aliran darah itu sangat penting bagi metabolisme jaringan. Nah, gangguan sirkulasi juga dapat menyebabkan pembekakan atau nyeri. Pembuluh darah itu juga berperan dalam proses penyembuhan luka. Suplai darah yang baik mempercepat regenerasi jaringan. Oleh karena itu, cedera pada pembuluh darah wajah perlu ditangani dengan sangat hati-hati. Sistem ini memiliki peran klinis yang sangat besar. Kemudian ada arteri yang ada di wajah. Nah, jadi arteri facialis itu merupakan cabang utama dari arteri carotis eksterna. Jadi arteri ini tuh menyuplai darah ke bibir, pipi, dan hidung. Perannya itu sangat penting dalam nutrisi jaringan wajah. Denyutnya dapat dirasakan pada beberapa titik di wajah. Arteri temporalis superficialis itu berjalan di depan telinga. Arteri ini memasok darah ke kulit, kepala, dan otot temporal. Selain itu, arteria ini sering digunakan sebagai penanda klinis. Gangguan pada arteri ini dapat memengaruhi sirkulasi wajah. Arteria transversa facial itu merupakan cabang dari arteria temporalis, di mana arteri ini menyuplai darah ke pipi dan otot mimik. Perannya mendukung ekspresi wajah. Sistem arteri wajah memastikan suplai darah yang adekuat. Kemudian ada vena wajah. Jadi vena wajah itu berfungsi untuk mengalirkan darah kembali ke jantung. Vena facialis merupakan vena utama pada wajah. Vena ini berjalan sejajar dengan arteria facialis. Sistem ini menjaga keseimbangan sirkulasi darah. Vena wajah itu memiliki hubungan dengan vena intrakranial. Oleh karena itu, infeksi di area wajah dapat menyebar ke dalam tengkorak.
Hal ini dikenal sebagai danger area of the face, di mana kondisi ini memiliki resiko klinis yang serius. Kelancaran aliran vena itu sangat penting untuk mencegah pembengkakan. Gangguan aliran vena dapat menyebabkan edema pada wajah. Oleh karena itu, pemahaman sistem vena wajah penting dalam praktik medis, di mana sistem ini memiliki implikasi klinis yang besar. Kemudian, saraf pada wajah. Jadi, saraf wajah itu berperan dalam mengatur sensasi dan gerakan wajah. Sistem saraf memungkinkan wajah merespon rangsangan lingkungan. Selain itu, saraf wajah memungkinkan ekspresi emosi. Fungsi ini penting dalam interaksi sosial. Dua saraf utama pada wajah adalah nervus trigeminus dan nervus facialis. Nervus trigeminus itu berfungsi sebagai saraf sensorik utama. Sementara itu, nervus facialis itu berfungsi sebagai saraf motorik. Keduanya bekerja secara terkoordinasi. Gangguan pada saraf wajah dapat menyebabkan hilangnya sensasi atau kelumpuhan. Kondisi ini dapat mengaruhi kualitas hidup. Kemudian ada nervus trigeminus. Jadi, nervus trigeminus itu merupakan saraf kranial terbesar. Saraf ini bertanggung jawab terhadap sensasi wajah, di mana fungsi utamanya itu meliputi sensasi nyeri, sentuhan, dan suhu. Oleh karena itu, saraf ini sangat penting. Nervus trigeminus memiliki 3 cabang utama. Cabang tersebut adalah ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Setiap cabang menginervasi area wajah yang berbeda. Pembagian ini memudahkan pemetaan klinis. Cabang mandibularis juga memiliki fungsi motorik, di mana cabang ini menginervasi otot pengunyahan. Oleh karena itu, nervus trigeminus memiliki fungsi sensorik dan motorik, di mana gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan nyeri pada wajah. Selanjutnya, nervus facialis. Jadi, nervus facialis itu merupakan saraf motorik utama wajah, di mana saraf ini menginervasi otot-otot ekspresi wajah. Fungsi ini memungkinkan seseorang mengekspresikan emosi. Oleh karena itu, nervus facialis berperan penting secara sosial. Saraf ini mengontrol gerakan seperti tersenyum dan mengerutkan dahi. Selain itu, nervus facialis juga berperan dalam fungsi pengecapan. Saraf ini memiliki jalur yang kompleks, di mana kerusakannya itu dapat menimbulkan gangguan signifikan. Kelumpuhan nervus facialis dikenal dengan nama Bell's palsy, di mana kondisi ini menyebabkan asimetri wajah, di mana gangguan ini tuh dapat bersifat sementara atau permanen. Karena itu, saraf ini tuh sangat penting secara klinis. Kemudian ada otot wajah. Otot wajah atau musculi faciae itu memungkinkan terjadinya ekspresi wajah. Otot-otot ini melekat pada tulang dan kulit. Kontraksinya itu menghasilkan gerakan yang halus. Fungsi ini penting dalam komunikasi nonverbal. Otot wajah berbeda dengan otot kerangka lainnya, di mana banyak otot wajah tidak melekat pada tulang di kedua ujungnya. Hal ini menunjukkan ekspresi yang lebih variatif. Struktur ini unik pada wajah manusia. Kerjasama antara otot wajah menghasilkan berbagai ekspresi emosi, di mana ekspresi ini penting dalam interaksi sosial. Kemudian ada kelompok bukolabial, di mana bukolabial itu mengontrol gerakan bibir dan mulut. Otot-otot ini itu berperan dalam bicara dan makan. Selain itu, kelompok ini berperan juga dalam ekspresi wajah. Zygomaticus major itu berfungsi menarik sudut mulut ke atas. Nah, otot ini itu berperan dalam senyum. Kemudian levator labii superior itu mengangkat bibir atas. Keduanya berperan dalam ekspresi positif. Kemudian depressor anguli oris itu menurunkan sudut mulut. Otot ini berperan dalam ekspresi sedih. Kombinasi kerja otot bukolabial itu menghasilkan berbagai macam ekspresi. Kemudian ada kelompok orbital dan hidung.
Kelompok orbital itu mengontrol gerakan mata dan alis. Orbicularis oculi berfungsi menutupi mata. Fungsi ini melindungi mata dari rangsangan luar. Gerakan ini juga penting dalam ekspresi. Kemudian ada corrugator supercilii itu berperan untuk mengerutkan alis. Otot ini berhubungan dengan ekspresi konsentrasi atau marah. Gerakan alis memperkuat komunikasi nonverbal. Oleh karena itu, kelompok ini sangat ekspresif. Kelompok otot hidung seperti nasalis itu mengatur lubang hidung. Otot ini berperan dalam respirasi, di mana gerakan hidung juga berkontribusi pada ekspresi wajah. Kemudian ada epikranial dan auricularis, di mana kelompok epikranial itu terdiri dari otot-otot kulit kepala. Yang pertama itu ada occipitofrontalis, di mana occipitofrontalis ini berfungsi mengangkat alis dan dahi. Gerakan ini berperan dalam ekspresi kaget. Otot ini juga menggerakkan kulit kepala. Kemudian platisma itu merupakan otot superficial di leher. Otot ini menurunkan sudut mulut, di mana fungsinya itu berkaitan dengan ekspresi tegang atau takut. Kemudian platisma juga berhubungan dengan kulit leher. Kemudian kelompok auricularis, di mana kelompok auricularis itu mengontrol gerakan pada telinga. Pada manusia, fungsi otot ini itu relatif minimal. Namun, otot ini masih memiliki aktivitas terbatas. Kelompok ini merupakan sisa evolusioner. Oleh karena itu, ada beberapa dari kita itu ada yang bisa menggerakkan telinga, dan ada juga yang tidak bisa menggerakkan telinga. Oke, selanjutnya itu ada limfatik pada wajah. Nah, sistem limfatik wajah itu berperan dalam drainase cairan jaringan, di mana sistem ini juga berperan dalam pertahanan imun. Limfa itu membawa sel imun dan sisa metabolisme. Oleh karena itu, sistem ini itu sangat penting. Nah, cairan interstisial yang tidak dapat kembali ke pembuluh darah itu akan dikumpulkan oleh pembuluh limfatik. Proses ini mencegah penumpukan cairan berlebihan di jaringan wajah. Selain itu, sistem limfatik juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Oleh karena itu, peran limfatik sangat vital bagi hemostasis jaringan wajah. Selain fungsi drainase, sistem limfatik wajah juga berperan penting dalam pertahanan imun. Pembuluh limfatik mengangkut limfe yang mengandung sel-sel imun seperti limfosit. Sel-sel ini berperan dalam mengenali dan melawan patogen. Sistem ini menjadi jalur penting dalam respons imun lokal di area wajah. Dengan adanya sistem limfatik ini, tubuh dapat memberikan respon pertahanan yang lebih cepat. Hal ini sangat penting mengingat wajah itu sering terpapar lingkungan luar. Limfe yang mengalir dalam sistem limfatik itu membawa sisa metabolisme sel dan mikroorganisme. Zat-zat tersebut kemudian disaring di kelenjar getah bening, di mana proses penyaringan ini tuh membantu mencegah penyebaran infeksi. Selain itu, kelenjar getah bening menjadi tempat aktivitas sel imun. Dengan demikian, sistem limfatik berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sekaligus pembersihan. Fungsi ganda ini membuat sistem limfatik sangat penting secara fisiologis. Aliran limfatik wajah mengikuti pola tertentu sesuai dengan area anatomi wajah, di mana setiap bagian wajah itu memiliki jalur drainase limfatik yang spesifik. Pola ini penting untuk dipahami dalam pemeriksaan klinis. Gangguan pada satu jalur dapat memengaruhi area wajah tertentu.
Oleh karena itu, pemetaan aliran limfatik sangat membantu dalam diagnosis. Pengetahuan ini juga penting dalam bidang bedah dan kedokteran gigi. Bagian lateral wajah dan kulit kepala sebagian besar mengalir ke kelenjar getah bening, atau lebih spesifiknya itu kelenjar getah bening parotis superficial, mana kelenjar ini berperan sebagai titik penyaringan awal dari limfe dari area tersebut. Selain itu, kelenjar parotis juga menerima aliran dari struktur di sekitar telinga dan kelopak mata. Infeksi di area lateral wajah sering menyebabkan pembesaran kelenjar ini. Kondisi tersebut dapat dirasakan sebagai benjolan di sekitar telinga. Oleh karena itu, kelenjar parotis itu memiliki signifikansi klinis yang sangat tinggi. Kemudian, limfatik dari bibir atas dan bagian lateral bibir bawah itu mengalir menuju kelenjar getah bening submandibular. Nah, kelenjar ini itu terletak di bawah rahang bawah dan berperan dalam penyaringan limfe dari rongga mulut dan wajah bagian bawah. Pembesaran kelenjar submandibular itu sering ditemukan pada infeksi rongga mulut. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan. Pemeriksaan kelenjar ini penting dalam evaluasi penyakit oral. Dengan demikian, jalur ini memiliki relevansi klinis yang besar. Kemudian, limfatik dari dagu dan bagian tengah bibir bawah itu mengalir ke kelenjar getah bening submental, di mana kelenjar ini tuh berperan dalam drainase area anterior wajah bagian bawah. Gangguan aliran limfatik pada area ini tuh dapat menyebabkan edema pada wajah. Di mana edema itu merupakan pembengkakan akibat penumpukan cairan jaringan. Selain itu, infeksi dapat menyebar melalui sistem limfatik ke kelenjar yang lebih dalam. Oleh karena itu, pemahaman sistem limfatik wajah sangat penting dalam praktik klinis. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi, anatomi wajah itu merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling terintegrasi antara berbagai struktur penyusunnya. Struktur tersebut itu meliputi tulang sebagai penopang utama, pembuluh darah sebagai sistem sirkulasi, saraf sebagai pengatur sensasi dan gerakan otot, dan otot sebagai penghasil ekspresi, serta sistem limfatik sebagai pendukung keseimbangan cairan dan imun. Setiap komponen memiliki fungsi yang spesifik dan tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama antar struktur inilah yang memungkinkan wajah itu berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, wajah harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem anatomi. Fungsi utama wajah tidak hanya terbatas pada aspek estetika saja, tetapi juga mencakup fungsi vital bagi kehidupan. Wajah berperan dalam perlindungan organ indera, proses respirasi melalui rongga hidung, serta pengunyahan melalui sistem rahang dan otot. Selain itu, wajah juga berperan penting dalam proses bicara dan ekspresi emosi, di mana ekspresi wajah itu menjadi sarana komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam interaksi sosial. Dengan demikian, fungsi wajah mencakup aspek fisiologis dan psikologis. Gangguan pada salah satu komponen anatomi wajah dapat memengaruhi fungsi keseluruhan wajah. Misalnya, kerusakan saraf dapat menyebabkan kelumpuhan otot wajah, sedangkan gangguan pembuluh darah dapat menyebabkan pembengkakan atau nyeri. Trauma pada tulang wajah
juga dapat mengganggu proses respirasi dan pengunyahan. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan struktur wajah sangat penting untuk mempertahankan fungsi normal. Oleh karena itu, integritas anatomi wajah harus selalu dijaga. Kemudian, penguasaan anatomi regiofasial sangat diperlukan bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan, di mana keseluruhan sistem wajah harus dipahami secara menyeluruh dan terintegritas. Demikian saja presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan ilmu yang lebih luas kepada yang mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.